مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini, di bulan yang suci ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmatnya, memberikan kepada taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita agar kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi azza wa jalla khalqan khalaqahum li hawaijin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi hajat orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba Allah ini, hamba Allah, manusia yang Allah sengaja menciptakan mereka ini untuk agar mereka memenuhi kebutuhan orang lain. Yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaikal aminuna ghadan min adzabillahi ta'ala. Orang-orang akan datang kepada mereka untuk agar mereka dipenuhi kebutuhannya. Jadi selalu orang datang kepada mereka minta tolong, Pak, tolonglah Pak, bantu kami, kami ada masalah, tolong bantu kami. Orang banyak minta tolong dan dibantu oleh mereka. Kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang akan aman di akhirat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sengaja menciptakan makhluk yang makhluk ini diciptakan oleh Allah, hamba-hamba Allah ini untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Orang-orang akan datang kepada mereka untuk minta pertolongan dan dibantu oleh mereka. Kata Rasulullah, ulaikal al-aminuna ghadan min adzabillahi ta'ala. Mereka itulah nanti orang-orang yang aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak aman? Dia sudah sangat berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang ditolongnya mungkin orang yang soleh, orang yang membutuhkan, orang miskin, semua ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana imbalan yang akan dia dapatkan kalau memang dia itu sedang menolong orang yang rajin sholat, rajin ibadah, dekat dengan Allah, dibantu oleh dia? Macam mana pahalanya? Kita memberi makan, memberi minum seekor anjing saja,
itu fadilahnya luar biasa. Apalagi ada orang soleh dibantu, bukan hanya sekedar minumkan air putih saja, pakai air sumur dikasihkan, tidak, dibantu. Orang-orang miskin dibantu, orang-orang yang membutuhkan semuanya dibantu. Maka kata Rasulullah, orang-orang ini mereka ini nanti orang yang aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau ada orang-orang yang dermawan, orang yang suka membantu orang lain, itu dia adalah orang-orang yang nanti aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah, ahli surga. Tapi jangan cuma sekedar kadang-kadang bantu-bantu orang, bantu sana bantu sini, tapi ibadah takmu ya tidak begitu. Tetap ibadah yang fardu tetap harus dilakukan semuanya. Salatnya dilakukan, puasanya dilakukan, zakatnya, hajinya tetap dilakukan. Kemudian setelah itu menambah amalan-amalan, yaitu dengan memperbanyak membantu orang lain. Harta itu dari mana? Harta itu dari Allah. Orang tidak akan bisa jadi orang kaya kalau Allah tidak meletakkan harta pada diri orang tersebut. Tak akan kaya. Mana bisa kaya? Kalau Allah mau, Allah memindahkan harta itu kepada orang lain yang kaya tetangganya, bukan dia. Makanya kalau jadi orang kaya, jangan merasa duitnya itu nyari sendiri. Hasil kerja keras sendiri, itu namanya korun. Nah, dia merasa duit itu hasil kehebatan dia, hasil usahanya dia. Kebanyakan ini, apabila ini terjadi pada diri seorang yang kaya banyak uang, maka dia akan menjadi orang yang bakhil. Jadi pengikutnya korun. Na'udzubillah. Harta itu milik Allah, dititipkan. Kalau Allah mau, Allah akan pindahkan harta itu dititipkan kepada orang lain. Maka ketika kita menjadi orang kaya raya, harus kita bantu orang yang membutuhkan. Itu berarti kita termasuk orang makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jangan bakhil, harta milik Allah Subhanahu wa taala. Melarat bisa terjadi dalam satu hari kalau Allah menghendaki. Allah pindahkan nikmat itu kepada orang lain. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhil muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja aw tamar. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan hajat saudaranya yang muslim, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang haji ataupun orang yang umrah. Butuhnya apa? Kamu butuh, sangat membutuhkan, kita bantu. Jangan orang kadang-kadang sekarang ini susah juga. Kadang-kadang adanya orang pura-pura membutuhkan, minta-minta dijadikan mata pencarian, nggak bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan yang demikian. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaiat para sahabat. Pada suatu hari Rasulullah mengajak sahabat, maukah kalian berbaiat kepadaku? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami sudah berbaiat. Bukan, ini berbaiat untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak minta-minta kepada orang lain. Jadi berbaiat, maksudnya berjanji kepada Rasulullah. Jangan sampai kedermawanan orang lain dimanfaatin untuk jalan meminta-minta, jangan. Karena Rasulullah pernah membaiat para sahabat untuk agar tidak meminta-minta. Hanya para sahabat satu persatu berbaiat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu untuk tidak meminta-minta. Kemudian berbaiat lagi, setiap sahabat berbaiat, aku berbaiat ya Rasulullah untuk tidak meminta-minta. Aku berbaiat ya Rasulullah untuk tidak meminta. Semuanya sahabat tidak meminta-minta. Akhirnya setelah terjadi perbaiatan tersebut, kata sahabat, sampai-sampai para sahabat itu dikatakan ada yang cemetinya jatuh dari tunggangannya. Dia tidak minta tolong sama orang untuk mengambilkannya. Dia naik onta. Sudah naik onta, cemetinya jatuh ke bawah. Di sana banyak orang. Apa sih susahnya? Pak minta tolong Pak, ambilkan, naikkan ke atas. Sahabat tidak mau. Karena dia sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Akhirnya dia yang sudah di atas, cemetinya jatuh, dia turun untuk ngambil, sekedar untuk ngambil, dan dia naik lagi. Padahal di situ orang banyak.
ada di situ banyak. Tinggal apa susahnya, ambilkan tolong. Ini saja, sudah selesai acaranya nih. Tapi dia tetap turun. Karena dia teringat apa? Sudah berbaiat kepada baginda Rasulullah untuk tidak menjadi peminta-minta. Tidak bagus. Nah, jadi kita di musim wabah corona ini sangat-sangat dianjurkan kita usahakanlah berangkat dari diri kita menjadi orang yang memberi, ya, jangan menjadi orang yang meminta-minta. Kalau kita bisa memberi, maka kita hendaklah memberi, karena kata Rasulullah, yadul ulya khairu min yadi sufla. Tangan yang di atas yang memberi ini lebih bagus daripada yang di bawah, yaitu yang menerima. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man masa ma'al madlumi hatta yathbuta lahu haqqahu sabbatallahu qadamayhi yawma tazilul aqdam. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan ma'a madlumin, bertemu dengan orang yang dizalimi, kemudian dia mendapatkan haknya orang zalim tersebut, mengembalikan haknya. Ada orang dizalimi, dibantu, kamu kayak terzalimi gini-gini. Oke, saya bantu Pak untuk mendapatkan hak Bapak. Saya bantu. Dibantu sampai hak itu betul-betul kembali kepada orang yang dizalimi. Apa kata Rasulullah? Sabbatallahu qadamai yauma tazilul aqdam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pijakan kakinya di hari kaki-kaki tergelincir di Siratal Mustaqim. Nah, ini menolong orang zalim untuk mendapatkan haknya. Jadi jangan dibahas. Sekarang ini yang salah dibela pakai duit, hukum diperjualbelikan. Orang-orang yang terzalimi tambah hancur, tidak dibela. Tapi yang dibela orang yang ngasih uang, ngasih duit banyak. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang zalim jadi seolah-olah terzalimi. Yang terzalimi menjadi seolah-olah yang zalim. Padahal kata Rasulullah, siapa yang bisa mengembalikan, mendapatkan haknya orang yang dizalimi kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pijakan kakinya nanti di akhirat di Siratal Mustaqim, di hari ketika orang-orang lain tergelincir di Siratal Mustaqim. Berlaku baiklah, tolonglah orang-orang yang terzalimi untuk mendapatkan haknya. Ingat, nanti kita di akhirat akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Jadi bantuan kita kepada orang yang terzalimi untuk mendapatkan haknya ini Rasulullah SAW memberikan jaminan nanti kita tidak akan tergelincir dari Siratal Mustaqim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju khalqun min ahlin nar fayamurur rajul birrajuli min ahlil jannah fayaqulu ya fulan ama ta'rifni fayaqulu man anta wa man anta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, nanti akan keluar sekelompok orang penghuni neraka, keluar melewati seorang laki-laki ahli surga. Ini orang banyak ahli neraka jalan keluar. Kemudian melewati seorang yang ahli surga. Fayaqulu ya fulan. Kemudian ada seorang daripada yang ahli neraka yang jalan tadi bertanya, wahai fulan, apakah engkau tidak mengenali aku? Ini yang ditanya yang ahli surga, yang keluar ini ahli neraka. Dia ketemu, fulan, apakah kau tidak kenal sama aku? Kata yang ahli surga, siapa kamu? Kamu ini siapa? Tak kenal. Orang keluar, baru keluar dari neraka. Maksudnya dia berjalan keluar dari neraka. Fayaqulu ana alladhi istauhabtani wadu'an fawahabtu laka fayashfa'u fi.
Kata orang yang ahli neraka tadi yang keluar, katanya, aku nih adalah orang yang kau dulu minta kepada aku air untuk wudhu. Kemudian aku berikan engkau air untuk wudhu. Ingat tak? Dulu di dunia, aku nih adalah orang yang kau pernah minta air. Pak, tolong Pak, saya nak wudhu nih Pak, ada air tak? Kau minta air kepada aku, kemudian aku berikan air untuk wudhu. Kemudian kau berwudhu dengan air tersebut. Fayasfa'u fi fawahabtu laka, aku berikan air itu kepadamu. Ingat. Ahli surga tadi ingat. Oh iya, fayasfa'u fi, maka ketika dia ingat, orang yang ahli surga tadi itu mensyafaati orang yang tadi dari neraka tadi, sehingga dia bisa diajak masuk sama-sama ke surga. Karena apa? Orang yang ahli neraka tadi pernah menolong orang yang ahli surga mengambilkan air wudhu, memberi air wudhu sekali saja, itu bisa dia mendapatkan syafaat. Apalagi terus-terusan. Nah, ini loh. Jadi menolong orang ahli surga, jadi orang yang ditolong orang ahli surga tadi bisa mensyafaati orang yang ahli neraka. Banyak-banyaklah menolong orang-orang yang soleh. Kemudian wa yamur rajulu birrajuli fayaqulu ya fulan ama ta'rifni fayaqulu wa man anta. Kemudian ada lagi orang ahli neraka lewat, ketemu sama satu orang ahli surga yang lain, tanya lagi, wahai fulan, engkau kenal aku apa tidak? Yang ahli surga ditanya. Ahli surga bingung, namanya orang keluar dari neraka, kan bagaimana rupanya orang keluar dari neraka? Siapa? Kamu siapa? Kata orang yang ahli surga tadi, kamu siapa? Fayaqulu ana alladhi ba'astani fi hajatin kadza wa kadza faqadaituha laka fayasfa'u lahu fayushaffa fih. Kata orang yang ahli neraka tadi yang lewat, aku ini adalah orang yang dulu di dunia pernah engkau utus aku untuk memenuhi hajatmu. Kemudian aku memenuhi hajat tersebut untukmu. Jadi kata yang ahli neraka tadi, aku nih Pak, dulu di dunia orang yang kau pernah suruh, engkau membutuhkan sesuatu, engkau tak bisa melakukan, engkau minta tolong kepada aku, kemudian aku pergi, aku bantu Bapak ini, aku bantu Bapak untuk menyelesaikan hajat ini. Aku ambil hajat ini, aku berikan kepada Bapak. Nah, katanya, itu aku tolong pada waktu itu. Fayasfa'u lahu fayusaffa fi, maka ingatlah tadi orang ahli surganya, bahwa orang laki-laki dulu yang pernah menolong dia untuk memenuhi hajatnya. Maka akhirnya orang ahli surga ini tadi bisa mensyafaati orang yang ahli neraka, maka diajaklah dia sama-sama masuk ke dalam surga. Itulah bagaimana keutamaan menolong orang lain. Bagaimana keutamaan menolong? Ya tidak harus dengan uang, dengan apa sebagai tenaga juga bisa. Menolong orang yang zalim, umpamanya dengan tenaganya bisa. Ketika terjadi kezaliman yang itu hanya bisa kita selesaikan dengan tenaga kita, kita lawan orang yang menzalimi dan hak-haknya yang terzalim bisa dikembalikan. Ini juga termasuk di dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang yang bisa menolong orang lain, ya, dengan apa yang kita punya, sehingga kita nanti di akhirat kita mudah-mudahan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun naudzubillah semua kita tidak berharap umpamanya ada orang yang suka menolong orang lain, tetapi umpamanya kok dia amal yang lainnya agak jelek, nanti itu pun bisa disyafaati orang yang ditolongnya, orang soleh yang ditolongnya untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahlu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.